Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Ilmiah, para pengurus DKM, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini dengan izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian surah Al-Maidah ayat 70. Surah Al-Maidah ayat 70. Mari kita niatkan untuk bersama-sama beriktikaf. Sekaligus semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, memberikan kesehatan, keahlian kepada kita dan mengabulkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca bersama-sama surah Al-Maidah ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun wa hasibu an la takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taba Allahu 'alaihim thumma amu wa sammu katsirun minhum wallahu basirun bima ya'malun. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masiih ibnu Maryam wa qala al-masiih ya bani Israil a'budu Allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Bal masiih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'an wallahu was-sami'ul 'alim. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayral haqqi wa la tattabi'u أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا
وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Laqad akhadna, sungguh kami telah mengambil mitsaqa Bani Israil, perjanjian dari Bani Israel. Apa yang disebut dengan mitsak? Mitsak adalah perjanjian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang pertama, mitsak ini terjadi pada seluruh manusia. Setiap manusia yang lahir, Allah selalu memberikan janji. Janjinya itu dalam bentuk pertanyaan. Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu? Semua makhluk mengatakan, qalu bala syahidna, iya, kami mengakui engkau sebagai Tuhan kami. Konsekuensi dari mengakui Tuhan adalah menyembahnya, beribadah kepadanya, hanya meminta pertolongan kepadanya, berdoa hanya kepadanya, bukan kepada yang lain. Ini konsekuensi dari mitsak. Lalu mitsak yang kedua itu diberikan oleh Allah kepada para rasul. Jadi khusus para rasul nanti punya perjanjian dengan Allah. Perjanjiannya itu mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah-risalah dan wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mitsak Allah dengan para rasul. Lalu ada mitsak yang sifatnya umum, yaitu perjanjian Allah kepada seluruh manusia. Rasul sudah diutus, lalu Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mengikuti para rasul. Inilah yang disebut dengan mitsak yang ketiga. Maka dengan diutusnya para rasul itu sebenarnya konsekuensinya manusia harus mengikutinya. Kenapa manusia harus mengikutinya? Karena rasul itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai percontohan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasul itu adalah orang yang paling mulia, yang terbaik dari sisi akhlak, dari sisi bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu pada ayat ini dikatakan, laqad akhadna mitsaqa Bani Israil, sungguh kami telah mengambil janji dari Bani Israel. Janjinya itu adalah dengan diutusnya banyak rasul. Wa arsalna ilaihim rusula, dan kami mengutus kepada mereka rusula, banyak rasul. Di dalam riwayat dikatakan ada ribuan nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada kaum Bani Israel. Yang kita ketahui Nabi Musa yang terbesar, lalu Nabi Isa alaihissalam. Tapi ada lagi nabi-nabi yang lain. Ada Nabi Daniel, tapi kita tidak mengetahui ceritanya. Ada Nabi Sam'un, kita juga tidak mengetahui ceritanya. Ada Hazkiel, kita tidak mengetahui ceritanya. Banyak nabi. Ada Nabi Daud, ada Nabi Yakub. Terus ini anak-anaknya semua yang jadi nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani
Israel. Artinya apa? Artinya Allah memberikan percontohan kepada umat manusia bahwa bagaimana sikap manusia kepada para nabi yang seharusnya adalah mengikutinya. Sami'na wa ata'na harusnya. Lalu kita lihat apa yang terjadi kepada kaum Bani Israel. Kullama ja'ahum rasul, setiap kali seorang rasul datang. Dalam bahasa Arab bedanya satu rasul dengan banyak rasul itu cuma di hurufnya. Rasulun satu nabi. Tapi kalau rusulun banyak nabi. Ketika satu orang nabi datang, setiap saat kalau ada nabi yang datang, bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Bima la tahwa anfusuhum, yang tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. La tahwa kalimat hawa nafsu. Setiap kali datang rasul, lalu menurut mereka rasul ini tidak sesuai perintahnya dengan apa yang mereka maui. Nah, di sini menunjukkan apa, Bapak Ibu sekalian? Menunjukkan bahwa untuk bisa melaksanakan ketaatan, manusia harus dididik. Karena ketaatan itu tidak bisa langsung dengan sendirinya. Kita sendiri harus mendidik diri kita. Untuk bisa sholat itu tidak semua orang otomatis harus dibiasakan. Sudah dibiasakan pun kadang sholatnya masih ada yang lewat. Maka pada ayat ini la tahwa anfusuhum, semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu secara hawa nafsu berat. Secara hawa nafsu berat. Makanya Roma Irama mengatakan, kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang, kenapa semua yang asik-asik itu yang dilarang. Itu. Nah, di situ letaknya. Karena memang dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Ketika setiap rasul datang kepada mereka, lalu menurut mereka apa yang diperintahkan oleh rasul itu tidak sesuai dengan kehendak mereka, fariqan kadzabu, sebagian dari kaum Bani Israel langsung mendustakan. Fariqan kadzabu, maka semua rasul itu pernah didustakan oleh umatnya. Semua rasul. Tidak ada rasul itu yang langsung dibenarkan oleh umatnya. Tidak ada. Semua mengalami perjuangan, didustakan. Habis didustakan, nanti mereka memusuhinya. Habis memusuhi, nanti mereka memeranginya. Wa fariqan yaqtulun, sebagian dari mereka bahkan ingin membunuh para rasul itu. Dan rasul yang terbunuh itu banyak. Lebih dari 5 itu rasul itu terbunuh. Yang tidak bisa dibunuh yang mana? Yang ulul azmi. Yang 5 yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka disebut dengan ulul azmi, yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Nabi Nuh alaihissalam mau dibunuh oleh kaumnya, tidak bisa. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dibakar, nggak mati. Nabi Musa alaihissalam, musuhnya itu Fir'aun dengan bala tentaranya yang begitu kuat. Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar, tapi nggak mati juga. Nabi Muhammad SAW sama, rumahnya didatangi, digerebek rumahnya,
mau dibunuh, tapi juga tidak meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala melindungi 5 nabi yang istimewa ini. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi kalian wahai para nabi dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh manusia. Makanya kalau ada orang yang ahli dakwah lalu meninggal dunia, ya karena dibunuh, ya biasa. Karena Rasul juga dibunuh. Banyak di antara Rasul itu yang dibunuh. Kalau cuma didustakan, sudah pasti. Nah, di sini ada 2 kelompok, yang satu mendustakan, memusuhi mereka, yang satu sudah mau melenyapkan para Rasul itu. Wahasibu alla takuna fitnatun, dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun ketika mereka tidak mengikuti para rasul. Jadi mereka anggap setelah membunuh para rasul udah aman-aman aja, menjadi lebih damai. Padahal tidak. Karena Rasul ini memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya Allah. Rasul ini adalah utusan-utusannya Allah. Maka ketika utusan-utusan Allah ini nanti dibunuh oleh mereka, ada konsekuensinya. Konsekuensinya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat dalam sejarah betapa banyak kaum yang diazab oleh Allah karena sebab memusuhi dan juga mau membunuh para rasulnya. Kaumnya Nabi Nuh habis, kaumnya Nabi Soleh habis, kaumnya Nabi Hud habis, kaumnya Nabi Lut habis semuanya. Terus itu sampai ketika datang Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim membiarkan. Ya Allah, aku biarkan ini kaum ini terserah kepadamu, diserahkan kepada Allah. Terus begitu, nanti kaumnya Nabi Musa sebagian habis. Ketika Nabi Isa alaihissalam diserahkan kepada Allah. Tapi begitu datang Nabi Muhammad SAW, kaum yang mendustakan ini ternyata didoain oleh Nabi. Nabi mengatakan, ya Allah, kalau mereka tidak bisa masuk Islam, semoga anak-anaknya yang masuk Islam juga. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perubahan di dalam dakwah para nabi. Sehingga sampai ketika pada saatnya Nabi Muhammad SAW datang, beliau tidak mendoakan kehancuran bagi umatnya, tetapi beliau justru mendoakan kepada umatnya. Bahkan beliau yang meminta kepada Allah agar siksaan yang pernah diterima kepada kaum-kaum terdahulu itu tidak terjadi pada kaumnya. Maka Allah sampai menjamin, aku tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad berada bersama mereka. Yang kedua, aku tidak akan mengazab mereka Muhammad, kaummu, selama ada di antara kaummu itu orang yang masih mau beristighfar. Selama dunia ini masih ada orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azab itu tidak akan pernah terjadi seperti kaum-kaum terdahulu. Dan itu yang meminta adalah Nabi, dan diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun atas pembunuhan yang mereka lakukan kepada Nabi, fa'ammu, maka mereka menjadi buta. Apanya yang buta? Matanya. Terhadap apa? Terhadap kebesaran Allah. Sudah ada Nabi tapi tidak beriman. Sudah ada Al-Quran tapi tetap tidak beriman. Ini disebut dengan fa'ammu. Mereka punya mata
tapi matanya itu tidak berfungsi untuk bisa menerima kebenaran. Sekarang ini banyak sekali orang buta. Buta dalam arti majazi, bukan buta yang sesungguhnya. Bukan buta nggak bisa melihat orang lain, tidak. Buta tidak bisa melihat kebenaran, bahwa Islam itu agama yang benar. Masjid sudah ada di samping mereka, tapi mereka buta. Yang diikuti tetap agama yang menyimpang. Maka di sini dikatakan fa'ammu wasommu, dan mereka tuli. Sudah dengar azan tapi mereka nggak pernah peduli karena mereka anggap bukan orang Islam. Padahal azan itu adalah ajakan kepada kebaikan, ajakan untuk menuju kepada kebahagiaan di akhirat. Tapi mereka tuli, mereka dengar, cuman dengarnya itu tidak sampai ke relung-relung hati yang terdalam. Summa taballahu alaihim, kemudian ada yang bertaubat di antara mereka, lalu taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan menerima taubat seorang hamba selama hambanya itu mau melakukan pertobatan. Ini berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu sudah saking jengkelnya kepada seseorang, terus orang itu minta maaf, belum tentu manusia itu bisa memberi maaf. Kalau Allah memberi kesempatan untuk bertaubat, malam yughurgil, selama nyawa itu belum ada di tenggorokan, selama belum sakaratul maut, Allah masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertaubat. Maka manusia yang baik itu bukan manusia yang tanpa dosa, karena nggak mungkin manusia tanpa dosa. Tapi manusia yang baik adalah setiap kali melakukan dosa, dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita ini yang bebas dari dosa, tidak mungkin. Tetapi yang terbaik adalah yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa amu wasommu katsirum minhum. Setelah mereka bertaubat, apa yang terjadi? Manusia itu cenderung untuk keluar dari ketaatan kepada Allah. Kalau tidak diingatkan untuk bersama-sama berada di jalan Allah, mereka tidak akan. Kalau kita tidak rame-rame untuk ngajak kepada kebaikan, mereka juga tidak akan. Jadi manusia itu kepada kebaikan itu cenderung lupa. Sudah tahu misalnya, biasanya kita hari Jumat mengadakan kegiatan ini, tapi lupa, mudah banget lupa manusia pada kebaikan. Tapi kalau diajak kepada kemaksiatan, manusia nggak lupa. Jadi hawa nafsu kita itu sebenarnya lebih pro kepada keburukan, kepada kemaksiatan dibanding kepada kebajikan. Oleh sebab itu setiap kebajikan yang kita laksanakan itu selalu diperlukan usaha. Mau melangkah ke masjid aja perlu usaha. Mau berada di lingkungan orang-orang yang baik saja perlu istiqomah. Tapi kalau mau berada di lingkungan orang-orang yang buruk, ini badan ini mudah banget. Gitu. Nah, disitulah perbedaan antara kebaikan dan keburukan, serta kecenderungan manusia kepadanya. Manusia itu lebih cenderung untuk yang buruk-buruk, yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bertaubat, dibiarkan, lalu bermaksiat lagi. Maka sini dikatakan wasommu summa ammu wasommu katsirum minhum. Lalu Allah mengatakan wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha melihat. Basir, apa yang dilihat oleh Allah? Karena
tulinya, butanya seseorang itu buta bukan yang fisik, maka basir itu lebih kepada hati. Basirah, orang yang punya pandangan hati. Orang melihat alam semesta, lalu dia mengatakan Masya Allah, betapa besar dan betapa terlihat keagungan Allah. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah, sehat, kita mengatakan Masya Allah. Sehat itu kenikmatan yang luar biasa. Satu di antara anggota badan kita dikasih sakit, itu rasanya luar biasa. Maka orang yang bisa menikmati kesehatan lalu digunakan kesehatannya itu di jalan Allah adalah orang-orang yang basirah, orang-orang yang punya kecerdasan hati nurani. Basirah, yang melihat itu sudah hatinya, ya Allah ini menikmat banget gitu. Kenikmatan itu kita pakai untuk kebajikan, semakin tambah nikmat. Maka Allah di sini menggunakan basir. Allah maha melihat terhadap apa yang mereka lakukan. Terutama yang dilihat oleh Allah itu dari relung hatinya. Dari hatinya saja tidak kelihatan. Kalau orang itu baik, isi hatinya kebajikan. Kalau orang itu buruk, isi hatinya keburukan semuanya. Ini yang disebut dengan basir. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Lalu Allah menyatakan, sungguh telah kafir. Apa itu kafir? Kafir itu menutup kebenaran yang sejati, itu kafir. Sungguh telah menutup kebenaran yang sejati alladzina qalu, orang-orang yang berkata innallaha huwal masih ibnu Maryam, bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Siapa yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, maka dia telah menutup kebenaran yang sesungguhnya. Maka ini disebut dengan kafir. Kenapa? Wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Karena Nabi Isa sendiri mengatakan, wahai kaum Bani Israel, sembahlah Allah. Siapa itu Allah? Rabbi wa rabbakum. Allah itu Tuhanku, kata Nabi Isa. Wa rabbakum, dan juga Tuhan kalian. Apapun yang diutak-utik dari keberadaan Nabi Isa sebagai seorang hamba, dinaikkan menjadi Allah, menjadi Tuhan, atau dia menjadi anak Tuhan, itu berarti sudah masuk dalam kekafiran, sudah menutupi kebenaran yang sejati. Nabi Isa sendiri mengatakan, inni Abdullah, saya itu hamba Allah. Atani al-kitab, saya diberi Alkitab. Wa ja'alani nabiyya, saya dijadikan sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, saya dijadikan sebagai orang yang memberkahi dimanapun saya berada. Ini Bu, kalau kita ini menjadi orang yang memberkahi, waduh luar biasa. Dimanapun itu kita memberikan kebajikan. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku diberikan wasiat oleh Allah untuk menjalankan salat, untuk membayar zakat ma dumtu hayya, selama aku hidup. Nabi Isa sendiri mengatakan seperti itu. Inni Abdullah. Nabi Isa sendiri di sini mengatakan, Allahu Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kalian adalah Allah. Kalau itu dirubah, maka orang-orang yang merubah ini adalah yang menutupi kebenaran yang sejati.
innahu may yusyrik billah. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang musyrik kepada Allah. Musyrik itu bisa berarti menjadikan Tuhan di luar Allah itu berposisi menandingi Allah. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang musyrik kepada Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya. Wa ma'wahunna, dan tempat yang tepat bagi orang seperti ini adalah neraka. Di dunia maka orang musyrik ini masih diberi kesempatan oleh Allah. Semua manusia di dunia diberi kesempatan. Untuk apa? Untuk bisa kembali menyembah kepada satu Tuhan. Tapi kalau di dunia tidak menyembah kepada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, maka haram bagi orang yang seperti ini masuk surga. Tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan orang yang musyrik adalah orang yang zalim. Maka dikatakan dalam Al-Quran, inna syirka la dzulmun adzim. Kemusyrikan itu adalah kezaliman yang agung. Inna syirka la dzulmun adzim. Kita bisa zalim. Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu zalim. Kita melakukan perbuatan aniaya kalau tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita udah zalim, tapi zalimnya kita zalim yang biasa. Tapi kalau orang sudah kezalimannya luar biasa, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ampun itu nanti di akhirat. Nah, maka di dunianya manusia itu masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dalam agamanya Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun tsalatsah. Sungguh orang itu telah menutupi kebenaran. Ini yang kedua. Kalau mengatakan bahwa ada 3 Tuhan. Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ini yang disebut dengan Trinitas, 3 dalam 1. Jadi sekaligus 2 ayat ini sebenarnya bantahan terhadap ketuhanan di luar Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Langsung dibantah. Pokoknya kalau yang berkaitan dengan ketuhanan, Allah langsung membantahnya. Tadi Nabi Isa langsung dibantah. Kalau ada orang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, langsung dibantah. Nabi Isa sendiri mengatakan Tuhannya adalah Allah. Sekarang kalau ada orang yang menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, ada bapaknya, ada ibunya, itu yang disebut dengan Trinitas, maka langsung dibantah oleh Allah. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Dan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu. Tuhan yang satu, ilahun wahid, Tuhan yang satu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas banget soal akidah. Oleh sebab itu surah Al-Ahad itu istimewa. Surah Al-Ahad itu istimewanya karena dia menegaskan ketuhanan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu satu. Allahus Samad. Allah tempat manusia bergantung, meminta sesuatu, mengarahkan semuanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak juga dia menjadi anak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menyamainya, tidak ada. Maka di sini dikatakan
tidak ada Tuhan illa ilahun wahid, kecuali memang hanya Allah, yang lain tidak. Wa illam yantahu amma yaqulun, dan apabila kepercayaan ini masih terus diperpanjang sampai sekarang, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim, maka niscaya orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa dengan azab yang alim, yang pedih. Jadi orang-orang yang masih memperpanjang ketuhanan yang bermacam-macam gitu, akan ditimpa. Kapan ditimpanya? Nanti di akhirat. Tidak di dunia. Di dunia masih diberikan kesempatan oleh Allah. Oleh sebab itu ada dalam ayat yang lain dikatakan, kenapa sih Allah nggak menjadikan kita semuanya ini beriman? Bukankah Allah berkehendak? Kalau Allah pengen menjadikan semua manusia beriman, bisa saja. Tapi kenapa tidak? Jawabannya, liyabluwakum, untuk menguji kalian, apakah yang beriman akan istiqomah dalam imannya, apakah yang tidak beriman bisa kembali dalam keimanan, apa tidak. Maka apa yang terjadi di dunia selama manusia hidup itu nanti yang akan dihitung oleh Allah sebagai kebaikan di akhirat. Kalau di dunianya hidupnya memang diperuntukkan untuk Allah, maka semua yang dilakukan untuk Allah. Dia berada di majelis ilmu karena Allah, dia berinfak karena Allah, dia sholat karena Allah, dia ngapain aja karena Allah, mencari ilmu karena Allah, semuanya karena Allah. Tapi kalau dia tidak mengenal Allah, maka dia melakukan apa-apa untuk dirinya. Kenapa dia sekolah? Dia ingin jadi orang hebat. Kenapa dia begini? Ada tujuan pribadi pada dirinya ini. Disitulah berhentinya urusan manusia di dunia dengan mereka yang mengorientasikan di akhirat. Maka kalau masih diperpanjang ini sampai hari kiamat, masih ada orang yang tidak beriman kepada Allah, urusannya nanti kepada Allah, akan diberikan azab oleh Allah dengan azab yang pedih, alim. Kenapa alim? Bukan alim. Alim kan mengetahui. Alim, orang yang mengetahui, orang alim. Ini alim. Alim itu pedih. Bedanya bahasa Arab itu antara alif dengan ain sudah berbeda makna. Padahal kalau kita nulis alim gitu. Oh, ini martabak alim, ya kan? Martabaknya orang pedih, ya, gitu. Kalau alim, kalau pakai alif, ya kan? Padahal yang dimaksud di situ alim pakai ain, bukan yang alim. Kenapa pedih? Karena dia telah menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Oleh sebab itu azabnya adalah azab yang membuat dia pedih. Karena dengan dia mempercayai ada Tuhan selain Allah, nanti akan mempengaruhi orang lain. Dan itulah azab yang diberikan, yang setimpal dengan orang-orang yang menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Ini kesempatan yang diberikan oleh Allah. Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Banyak orang yang dia mengambil Tuhan selain Allah itu tahu yang sesungguhnya, bahwa Tuhan di atas Tuhan itu adalah Allah. Tanya orang-orang musyrik, Tuhan yang sesungguhnya itu siapa? Mereka akan mengatakan Allah, la yaqulunna Allah. Kenapa mereka tidak mau langsung bertuhan kepada Allah? Sebabnya macam-macam. Kalau mereka bertuhan kepada Allah, mereka akan merasa bahwa habis nanti kekayaannya. Karena mereka berada dalam kelompok itu. Kalau mereka keluar dari agama itu, maka
mereka akan diputus ekonominya. Banyak yang begitu. Maka Allah bertanya, afala yatubuna ilallah. Kenapa mereka yang sudah sadar seperti itu tidak berani ambil resiko? Hidup ini selalu punya resiko. Kalau dia tidak ambil resiko itu, dia akan dapat resikonya di akhirat. Kalau kita ambil resiko di dunia, dampaknya hanya kecil. Kecil itu dalam arti hanya ekonomi, mungkin hanya beberapa tahun. Tapi kalau itu kita biarkan di dunia, kita tetap tidak menyembah Allah, dampaknya panjang nanti di akhirat. Selama-lamanya kita akan berada di neraka. Selama-lamanya orang itu akan berada di neraka. Wallahu ghafurun rahim. Padahal Allah itu zat yang maha pengampun, zat yang maha penyayang. Kalau mereka mau tobat, diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah, pasti diampuni oleh Allah. Kalau mereka mau kembali mengakui Allah sebagai Tuhan, dihapus semua dosa-dosanya. Rahim. Dan kalau orang sudah diampuni oleh Allah, dihapus semua dosa-dosanya, apa yang terjadi? Dia akan mendapatkan rahmat. Rahim di akhirat. Rahmatnya itu di akhirat, rahim. Kalau rahman itu rahmat di dunia. Semua kenikmatan kita itu adalah rahmannya Allah. Tapi semua yang akan kita dapatkan nanti di akhirat itu adalah rahimnya Allah. Maka kalau kita hitung Bapak Ibu sekalian, amalan kita itu sebenarnya belum ada apa-apanya untuk bisa masuk surga. Kenapa bisa masuk surga? Karena ada sifat rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat rahimnya itu apa? Amalan kita yang datang ke masjid cuma sekali ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali. Sedekah kita yang hanya 100.000, 200.000 ditingkatkan oleh Allah berkali-kali lipat. Itu yang menjadikan banyak. Disitulah rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Lalu Allah membantah, Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul. Dia hanya utusannya Allah. Dia tidak punya status apapun yang lain. Sama dengan utusan-utusan yang lain. Qad khalat min qablihi rusul. Telah datang sebelum Nabi Isa alaihissalam itu banyak rasul. Ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Nuh alaihissalam, ada yang lebih ekstrim lagi. Oh, kalau Nabi Isa alaihissalam itu dianggap sebagai Tuhan karena dia tidak ada bapaknya. Kenapa mereka nggak menganggap Nabi Adam alaihissalam itu sebagai Tuhan yang lebih hebat lagi dari Nabi Isa? Bukankah Adam tanpa bapak, tanpa ibu? Wujudnya itu bisa ada tanpa bapak, tanpa ibu. Maka sesungguhnya adanya Nabi Isa alaihissalam yang lahir hanya dengan wasilah ibu tanpa bapak adalah penyempurnaan dari Adam dan Hawa. Supaya orang tidak berpikir, kok Allah nggak memunculkan ya seorang anak lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Makanya disempurnakan oleh Allah. Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Hawa tanpa ibu melalui lantaran bapak. Tapi Nabi Isa alaihissalam melalui lantaran ibu tanpa bapak. Selain tiga itu nggak bisa. Semua harus secara biologis. Kalau ada orang lahiran lalu bapaknya nggak ada, ya mustahil. Nah di situ. Selain tiga itu mustahil. Maka di sini dikatakan qad khalat min qablihi rusul. Dia sama dengan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Wa ummuhu siddiqah. Ini dibantah oleh Allah. Dan ibundanya Nabi Isa alaihissalam adalah perempuan baik-baik, perempuan yang jujur.
Dia bukan pezina sebagaimana yang dituduhkan pada saat itu. Begitu lahir, kan dulu dituduh berzina. Tidak. Wa ummuhu siddiqah. Allah lebih tahu segala-galanya dibanding manusia. Maka kalau Allah yang membantah, sudah selesai. Wa ummuhu siddiqah. Kana ya'kulani ta'am. Nabi Isa maupun ibundanya itu sama dengan kita. Makanannya adalah makanan yang ada pada saat itu, roti makanannya gitu. Di Palestina itu roti, kurma. Dia bukan makanan yang lain yang berbeda dengan makanan manusia. Dia juga harus berusaha. Gitu. Kalau nggak berusaha, nggak punya rezeki dia. Di situ. Dia juga harus berdakwah karena memang misinya adalah berdakwah. Di sini, kana ya'kulani ta'am. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada kaum Bani Israel tanda-tanda kebesaran kami. Bagaimana pertama kali itu Allah memberikan ma'idatum minas sama kepada Maryam. Ini adalah tanda-tanda yang tidak diberikan oleh Allah kepada yang lain. Bagaimana nanti ketika sudah lahir, anaknya ini langsung bisa bicara. Ini juga tanda-tanda. Yang tanda-tanda itu tidak dipahami oleh orang-orang kaum Bani Israel. Ini salah besar mereka. Summangdur anna yufakun. Kemudian perhatikan, setelah mereka mengatakan yang tidak seharusnya kepada Nabi Isa, setelah mereka menuduh sedemikian keji kepada ibundanya Nabi Isa alaihissalam, lalu apa yang terjadi? Allah memalingkan mereka dari kebenaran. Mereka semakin jauh dari kebenaran. Mereka merubah sebagian yang terdapat dalam Injil. Mereka memasukkan sesuai dengan kehendaknya. Mereka kemudian menjadi umat yang terpecah. Sehingga antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu nggak ketemu dalam beragama. Kalau dalam Islam masih ketemu. Bapak datang kemana ke Jawa Timur, sholat aja di masjid itu, nggak ada masalah. Ada sholat Jumat di mana di situ, bawa sholat aja Jumat, nggak ada masalah. Kalau kita sholat di situ dipermasalahkan, berarti paham daripada orang-orang situ yang salah. Bukan Islamnya yang salah. Yang salah adalah pemahaman mereka di situ. Kul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darran wala naf'a. Ini pengakhiran dari ayat. Katakan Muhammad kepada seluruh manusia, yang nanti seluruh manusia ini menjadi umatmu karena dia hidup bersamamu atau hidup sesudahmu. Katakan kepada mereka, ata'buduna min dunillah, mengapa kalian masih menyembah selain Allah? Mala yamliku lakum darran wala naf'a. Sementara yang engkau sembah itu sama sekali tidak bisa menimbulkan bencana kepada kalian, juga tidak memberikan manfaat. Mala yamliku darran. Apabila kita nggak nyembah dia, nggak punya bahaya sama sekali ke kita. Wala naf'ah, dan nggak ada kemanfaatannya. Tapi kalau Allah tidak disembah, apa yang terjadi? Nanti di akhirat kita masuk neraka. Nanti di akhirat tidak ada yang bisa nolongin kita, karena sudah kita gunakan pilihan itu di dunia ketika kita menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam kehidupan di akhirat itu walinya hanya Allah. Yang bisa menolong itu hanya Allah.
Tidak ada yang lain. Orang tua kita nggak bisa nolong, saudara kita nggak bisa nolong, uang juga udah nggak punya lagi, nggak ada lagi rupiah di sana. Nggak bisa kita minta tolong kepada yang lain. Satu-satunya yang bisa menolong adalah iman dan amal soleh kita. Wallahu huwas sami'ul alim, dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan juga zat yang maha mengetahui. Apa artinya ini? Artinya apapun yang engkau lakukan dalam kaitannya dengan penyembahan kepada Allah, Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar kita semua. Sehingga semuanya itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila yang engkau lakukan adalah baik, engkau akan dapat kebaikan nanti di akhirat. Tapi apabila yang engkau lakukan itu adalah keburukan, maka engkau juga akan mendapatkan balasan keburukan yang ada di akhirat. Kesimpulan pada pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, Allah menegaskan kepada seluruh umat manusia bahwa Tuhan yang sejati adalah Allah. Sehingga kalau nanti ada paham Tuhan itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik menjadikan Rasul sebagai anak Tuhan atau Trinitas atau yang lain, maka semuanya itu adalah menutup kebenaran yang sejati yang nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah berada di akhirat. Oleh sebab itu menjadi penting bagi kita semua untuk mengistiqomahkan iman kita, amalan kita. Dengan istiqomah iman dan amal itu insya Allah menjadi syarat untuk bisa mendapatkan rahmat yang ada di akhirat atau rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang tetap istiqomah dalam keimanan, istiqomah dengan amal soleh, istiqomah dalam majelis ilmu, karena majelis itulah yang menguatkan keimanan kita dan menambah amal-amal soleh kita. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina, wa barik lana fi dzurriyyatina, wa barik lana fi ilmina, wa barik lana fi amwalina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, kami mohon maaf kalau aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.